Shalom para pemirsa Unai TV yang saya kasih dalam Tuhan. Kita bertemu di dalam video rekaman Sekolah Sabat yang bertemakan Yosua. Kita telah pun masuk di triwulan yang baru dengan tema yang baru, yaitu iman dari Yosua. Artinya, sepanjang triwulan ini kita akan mempelajari iman daripada Yosua. Perkenalkan, nama saya Clement Faith. Saya mahasiswa filsafat tingkat 3 dari Universitas Advent Indonesia. Nah, pada waktu ini saya tidak sendirian di sini. Saya ditemani oleh dua narasumber yang sangat hebat dan luar biasa. Mungkin saya boleh sapa. Shalom Saudara Suarez, mungkin boleh disapa juga teman-teman. Shalom para pemirsa. Dan juga saya ditemani juga oleh pendeta Jemaat Unai, yaitu Pendeta Tawaris. Baiklah, shalom Pak Pendeta. Shalom Faith, shalom pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini. Senang kembali bisa bertemu dengan saudara-saudara, belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat dengan harapan pelajaran Sekolah Sabat ini akan menguatkan iman saudara-saudara semuanya. Baiklah, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memasuki pelajaran yang pertama di Sabat pertama di triwulan yang baru ini dengan judul Resep untuk Sukses. Nah, saya senang sekali ingin membacakan ayat hafalan kita yang diambil di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan, tertulis di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 mengatakan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi." Nah, judul firman Tuhan kita sepanjang satu pekan ini adalah resep untuk sukses. Nah, untuk garis besarnya, saya ingin mempersilakan Saudara Suarez untuk memberikan kepada kita sedikit gambaran besar di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita. Persilakan. Baik, kalau kita berbicara tentang resep sukses, kita lihat hamba Tuhan Yosua, ketika Tuhan diperintahkan kepada dia bagaimana dia bisa membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Yang Tuhan diberitakan yang pertama adalah kuatkanlah hati dia atau berani menghadapi tantangan. Yang kedua, harus mentaati perintah-perintah Tuhan atau tuntunan Tuhan. Itulah yang membuat dia sukses di dalam kehidupan Yosua ketika dia membawa umat-umat Tuhan masuk ke dalam tanah Kanaan. Baiklah, terima kasih. Sebuah penjelasan yang begitu baik untuk kita mulakan pelajaran kita pada waktu ini. Nah, untuk itu, mari kita lanjutkan pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Musa yang Baru. Saya mau bertanya kepada Pak Pendeta, di dalam pelajaran ini kita melihat dari judul dikatakan bahwa Musa yang baru. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana Yosua menunjukkan kesinambungan pelayanan yang telah dilakukan oleh Musa terhadap bangsa Israel? Saya persilakan Pendeta untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Faith. Pada Sabat ini kita belajar firman Tuhan yang luar biasa ya. Kita tahu pemimpin Israel itu, yang memimpin Israel keluar dari Mesir adalah Musa. Setelah Musa mengakhiri kepemimpinannya, oleh karena ada satu dua hal, karena dia tidak bisa diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena dia melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, maka kepemimpinan itu dipegang oleh Yosua. Jadi estafet kepemimpinan pindah kepada Yosua. Jadi Musa telah diberitahukan oleh Tuhan bahwa engkaulah yang akan memimpin bangsa Israel ini sampai ke tanah Kanaan. Dan janji yang sama diberikan juga kepada Yosua bahwa Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan. Jadi Tuhan memberikan tugas yang sama kepada mereka. Jadi Yosua ini melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan yang telah dipercayakan oleh Tuhan kepada Musa. Jadi bagaimana caranya untuk melakukan itu? Ya tentunya tidak jauh bedanya dari kepemimpinan Musa. Musa
itu menjadi pemimpin, dan Yosua banyak belajar dari Musa ketika dia menjadi seorang pemimpin. Jadi metode-metode atau cara-cara yang digunakan oleh Yosua Musa itulah yang digunakan oleh Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel itu menuju yang tinggal selangkah lagi untuk mencapai tanah Kanaan. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami di dalam pelajaran ini. Karena judul pelajaran kita ini adalah resep untuk sukses. Jadi ketika kita belajar ini, maka kita bukan hanya sekedar mempelajari jalan hidup mereka, tetapi ada sebuah motivasi yang menyebabkan kita bisa sukses sama seperti Yosua, sama seperti Musa. Lalu disinilah hikmat Tuhan yang luar biasa itu, yang tidak terbatas itu. Jadi ketika dia memilih Yosua untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan, maka Tuhan katakan ada satu kata yang luar biasa, bahwa engkau akan menjadi hamba Tuhan, gitu kan. Menjadi seperti Musa. Di dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengangkat Musa kedua. Jadi ini Musa, dia akan mengangkat Musa berikutnya. Tetapi itu sebenarnya, apakah itu sudah pasti? Itu sebenarnya hanya sekedar kemungkinan. Tetapi kenapa Tuhan katakan bahwa ini adalah Musa kedua? Ini di dalam pelajaran itu dikatakan Musa kedua. Itu motivasi buat Yosua sendiri dan juga buat orang Israel sendiri, supaya mereka semangat di dalam melakukan perjalanan itu. Ingat pembuka pelajaran sekolah sahabat kita. Pada pembuka pelajaran sekolah sahabat kita, ada seorang dosen mengatakan begini, ketika dia mengevaluasi mahasiswanya, pada saat dia mengevaluasi mahasiswanya itu sepertinya udah khawatir saja bahwa mereka tidak akan bisa mencapai maksimal di dalam mengikuti pelajaran itu. Tetapi dosen ini memberikan motivasi kepada mereka. Di pertemuan pertama, langsung dia bilang, semua dalam kelas ini dapat A. Dapat A. Ketika dia mengatakan dapat A itu, sebenarnya itu hanya kemungkinan aja, bukan berarti mereka dapat A. Tetapi ada syaratnya. Jadi kalau kalian mau dapat nilai A, maka kalian harus menulis apa yang akan menyebabkan kalian itu bisa pantas mendapatkan nilai A. Tapi surat itu kalian alamatkan, atau seolah-olah kalian menulis surat itu adalah di akhir semester ini, di akhir pelajaran itu. Jadi kalian tulislah semua hal-hal yang menyebabkan kalian mendapat A. Tujuan dosen itu mengatakan hal seperti itu sebenarnya. Dosen itu ingin mendapatkan agar murid-murid itu mengeluarkan potensi terbaik di dalam dirinya. Kita perhatikan ini. Ketika masuk di dalam pelajaran hari Minggu, maka Tuhan itu di dalam pelajaran kita ini memberikan motivasi dan memberikan janji yang akan dicapai masa depan, itu agar Yosua ini potensi dalam dirinya yang terbesar itu keluar dalam dirinya. Itu tujuannya. Makanya ketika kita mempelajari ini, banyak hal yang akan kita dapatkan. Apakah itu sudah pasti dia akan menjadi seperti Musa? Tidak. Yang menyebabkan dia bisa menjadi Musa adalah perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Maka kalau kita baca, kalau kita perhatikan di dalam pelajaran itu, kalau kita baca di dalam Ulangan 18, maka dan Yosua di dalam Yosua pertama itu, kitab itu, yang dikatakan di situ adalah bukan langsung dikatakan bahwa Musa dikatakan hamba Tuhan. Tetapi Yosua tidak langsung disampaikan adalah hamba Tuhan. Tetapi abdi Allah. Kenapa abdi Tuhan? Kenapa? Karena untuk menjadi hamba Tuhan itu, dia harus melalui proses yang panjang sama seperti Musa. Barulah dia bisa disebutkan dengan hamba Tuhan. Artinya dia harus melalui perjalanan. Tetapi supaya dia termotivasi, supaya potensi terbaik dalam dirinya itu keluar, maka Tuhan memberikan satu gambaran masa depan kepada dia. Satu kata-kata yang menyebabkan potensi terbaik dalam dirinya itu keluar, yaitu kamu itu Musa gitu. Kamu itu Musa. Jadi Yosua dengan potensi
dengan perkataan-perkataan motivasi seperti itu, dan dia dapatkan resep untuk sukses di dalam perjalanan memimpin bangsa Israel itu, dia dapatkan itu dari Tuhan, akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dan harus kita perhatikan lagi, pada saat berbicara mengenai Musa dan Yosua, di dalam Yosua pertama itu adalah mendominasi Yosua dan Musa. Tetapi bukan berarti ketika kita bicara itu, maka Musa dan Yosua lah yang menjadi tema utama dari pembahasan itu. Tidak. Yang menjadi tema utama dari pembahasan itu adalah Tuhan sebagai pemimpin. Karena kalau kita lihat di dalam Yosua itu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan pemimpin yang memimpin atau yang membuat orang itu berhasil adalah Musa atau Yosua. Tidak. Tetapi Tuhan. Karena Tuhanlah pemimpin yang sesungguhnya. Lalu Musa dan Yosua hanya alat bagi Tuhan. Artinya, siapapun bisa menjadi pemimpin kalau dia menjadikan Tuhan sebagai pemimpin. Siapapun bisa berhasil memimpin umat Tuhan apabila orang tersebut menjadikan Tuhan yang memimpin perjalanan hidup mereka. Baiklah, terima kasih kepada Pak Pendeta Tawaris yang telah pun memberikan penjelasan di hari Minggu yang sungguh luar biasa. Yang dapat saya tangkap di sini adalah bagaimana sebenarnya Tuhan memilih Yosua sebagai penerus pemimpin bangsa Israel, yang dimana dari proses yang Tuhan telah pun lakukan di dalam hidup Yosua, maka dari sanalah dia dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang berikutnya. Baiklah, terima kasih. Kita lanjutkan di hari Senin. Nah, Saudara Suarez, kalau kita lihat di pelajaran hari Senin ini, ada 4 pidato utama dari kitab Yosua ini, dan juga ada inisiatif Allah. Apa yang dimaksudkan dengan 4 pidato ini, dan juga apa yang dimaksudkan dengan inisiatif Allah? Mungkin bisa diterangkan? Baik, kita bicara tentang inisiatif Allah, artinya ketika Allah berinisiatif kepada umatnya untuk menyediakan tempat yang lebih baik kepada mereka. Oleh sebab itu, dia memilih salah satu seorang pemimpin untuk bagaimana melayani atau membawa umat Tuhan itu ke tanah yang Tuhan sudah berjanji. Tetapi kalau Tuhan sudah berjanji, mengatakan kepada Joshua yang 4 hal yang Tuhan menegaskan kepada Joshua. Yang pertama, seberangilah. Kedua, rebut. Ketiga, berbagi. Dan keempat, layani dengan setia. Kita lihat bahwa ketika mereka mau menduduki tanah Kanaan, tapi ada suatu bangsa yang sangat kuat. Itulah bangsa Kanaan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kamu harus berani. Kamu harus berani dan menghadapi, melawan, merebut, atau ketika sudah merebut atau membagikan tanah itu dan layanilah. Kita bicara tentang pelayanan, ya, itu harus dari umat-umat Tuhan. Tuhan mungkin sudah mempercayakan pelayanan kepada kita. Kalau kita bicara tentang pelayanan itu bahasa Ibrani-nya dolos, ya, seorang hamba. Hamba itu kita berbicara tentang harus merendahkan diri, ya. Oleh sebab itu Tuhan sudah mengatakan kepada Joshua, seberangi, rebut dan berbagi dan layani dengan setia. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketiga tanggung jawab yang Tuhan sudah memberikan kepada kita, meskipun kita ini memiliki kekurangan, tetapi kalau Tuhan sudah memilih kita sebagai hamba Tuhan, marilah kita menjalani dengan tugas dengan berani, dengan ketaatan, dengan iman untuk menjalani setiap tugas itu. Baiklah, terima kasih Saudara Suarez. Sebuah penjelasan yang singkat dan juga sangat menegur dan juga mengingatkan kita bahwa inisiatif-inisiatif dari Allah dapat tercapai dengan optimis ataupun dengan lengkap ataupun dengan baik apabila kita sebagai umatnya setia kepada respon, melalui respon kita kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, kembali kepada pendeta, Pak Pendeta Tawaris. Di pelajaran hari Selasa,
dikatakan dengan judul di sini, ahli waris janji-janji Tuhan. Nah, seperti yang kita ketahui, tanah Kanaan adalah sebuah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, menjadi pertanyaannya, Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Dia akan memberikan tanah itu kepada mereka. Nah, tetapi di sini dikatakan Dia juga mengatakan bahwa Dia telah memberikan tanah itu kepada mereka. Nah, apa yang dimaksudkan sebenarnya melalui pelajaran hari Selasa ini? Ya, terima kasih Faith. Maka kita memang harus memahami ya dengan baik ya pelajaran hari Selasa ini. Karena di dalam Yosua pasal 1 ayat 2 itu bahwa Tuhan mengatakan kepada Yosua bahwa Dia akan memberikan tanah itu kepada mereka. Lalu kalau kita perhatikan di pasal 1 Yosua ini, Tuhan telah memberikan. Di sisi lain sebenarnya Tuhan katakan lagi, Tuhan akan memberikan. Jadi kita bisa bingung, sebenarnya Tuhan itu akan memberikan atau Tuhan telah memberikan tanah itu. Jadi yang mana sebenarnya? Disinilah keunikan janji Tuhan itu. Keunikan janji Tuhan yang harus dipahami dengan baik. Kata memberi ini ada dua hal yang harus, dua bentuk kata kerja di dalam Alkitab. Kata memberi ini, kata memberi, ada itu memberi ini menuju kepada akan memberi, proses untuk memberi. Proses memberi ini artinya belum diberikan secara seluruhnya. Jadi kalau kita baca itu di dalam Yosua pasal 1, artinya proses diberi ini, sebagian tanah Yordan itu telah menjadi milik orang Israel, tetapi sebagian lagi belum. Itu bisa jadi seperti itu. Baru yang berikutnya adalah akan diberi. Bentuk itu udah pasti diberi. Perfect itu sempurna. Ketika muncul kata perfect dan memberi dalam bentuk kata perfect itu, jadi udah pasti akan diberikan kepada orang Israel. Itu menyatakan bahwa ketika Tuhan berjanji kepada mereka, maka Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa akulah pemilik tanah ini, aku bisa memberikan kepadamu, asal engkau percaya kepadaku, maka janji itu akan pasti. Jadi pada saat Tuhan berkata akan saya beri itu, maka kita imani itu seolah-olah pada saat Dia menyampaikan itu kepada kita, kita sudah mendapatkannya, walaupun sebenarnya itu akan menjadi kenyataan beberapa tahun ke depan. Itu maksudnya. Jadi di dalam hal ini maka sangat besar peran keyakinan dan iman kita akan janji Tuhan itu. Dan pada saat Tuhan menjanjikan hal itu, satu hal yang harus kita pahami, Dia menjanjikan itu kepada Yosua, maka pada saat Dia menyebutkan Yosua, Dia tidak mengatakan spesifik kepada Yosua, tetapi engkau jamak di situ. Artinya janji yang dijanjikan oleh Tuhan itu untuk diberikan kepada Yosua bukan hanya kepada Yosua, tetapi mencakup secara keseluruhan orang Israel itu. Jadi janji yang dijanjikan Tuhan kepada seluruh orang Israel itu adalah kepada Yosua, maksudnya adalah janji yang akan menjadi bagian orang Israel seluruhnya, bukan hanya Yosua dan keluarganya. Lalu kalau kita baca Yosua pasal 1 itu ada kata kol yang mendominasi. Artinya kol itu apa? Semua atau setiap. Dalam hal ini Tuhan ingin mengatakan kepada mereka, kembali kepada kata motivasi, sukses, resep untuk sukses tadi. Ketika engkau masuk ke tanah Kanaan, maka kesuksesan yang harus kamu capai bukan kesuksesan yang setengah-setengah, tetapi pencapaian yang sempurna. Itulah yang diharapkan Tuhan untuk dicapai oleh Yosua dan bangsa Israel. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin saya bisa mencapai kesempurnaan
tujuan, di dalam tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Bagaimana itu? Itu bisa dicapai kalau beserta dengan Tuhan. Jadi orang Israel ini akan bisa mencapai tujuan yang sempurna itu apabila Yosua bekerja dengan orang Israel selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tanah itu akan menjadi milik kalian kalau kalian selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah Tuhan akan memberi kepada orang Israel. Lalu kita perhatikan lagi pada saat dia katakan memberi itu, dia sebenarnya katakan kalian juga adalah pewaris dari tanah itu. Bayangkan tanah itu aja masih milik orang Kanaan, tetapi Tuhan katakan kalian itu sudah menjadi pewaris. Apa maksudnya? Artinya pada saat Tuhan katakan kamu itu adalah pewaris tanah ini, maka Tuhan menginginkan agar kita itu, agar umat Israel itu percaya sepenuhnya bahwa janji-janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup mereka. Tidak ada kata kegagalan. Itu maksudnya. Jadi kamu adalah pewaris, maka kita harus terima itu dengan iman. Karena semua yang dijanjikan Tuhan itu akan menjadi milik orang Israel. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen di akhir zaman ini, apabila kita mendengar janji Tuhan, Tuhan menjanjikan masa depan kepada kita yang lebih baik, kita akan mendapatkan persekutuan dengan Tuhan di akhir perjalanan hidup kita ini. Maka kita harus bisa mencapainya dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dengan iman kepada Tuhan, dengan menjadikan Tuhan pemimpin kita, maka itu bisa kita capai dengan baik. Jadi ahli waris dari janji-janji Tuhan itu pasti kalau kita berserah sepenuhnya kepadanya. Amin, puji Tuhan. Pelajaran yang begitu indah telah pun kita dengarkan sebentar tadi, telah pun kita mendengarkan sebuah ulasan yang begitu baik untuk kita sama-sama renungkan sebentar tadi. Nah, kembali kepada Bapak Suarez. Ketika Yosua berhadapan dengan sebuah tantangan yang besar, di mana tembok kota-kota di Kanaan tampak tidak dapat untuk ditembus. Tuhan menekankan kepada Yosua sebanyak 2 kali. Ia harus kuat dan berani. Menjadi pertanyaannya, kenapa harus 2 kali? Tuhan berkata kepada Yosua untuk harus kuat dan berani. Apa yang dimaksudkan sebenarnya? Yang baik, kita lihat bagaimana Tuhan menekankan 2 kali. Itu artinya Tuhan mengatakan kepada Yosua untuk tetap berani. Karena peperangan ini bukan dia yang berperan, tetapi Tuhan yang berperan. Tetapi yang Tuhan ingatkan bahwa Yosua harus menguatkan hatinya. Karena kita lihat orang Kanaan itu sangat kuat. Ya. Oleh sebab itu, secara kemanusiaan, Yosua pasti ada rasa takut, ketakutan. Tetapi Tuhan ingatkan dia, jangan takut. Jangan patah hati. Tapi kuatkanlah hatimu untuk merebut tanah Kanaan itu atau musuh yang terbesar. Itulah Tuhan mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita, banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, tantangan itu Tuhan yang akan bersama kita kalau kita mengizinkan Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka Tuhan akan melawan setiap tantangan. Apa arti tantangan dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan kita. Pertama dan tantangan terbesar adalah diri kita sendiri, kecenderungan atas dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan telah berjanji bagaimana kita berpegang kepada janji Tuhan. Yang pertama. Kedua, bagaimana kita membawa hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada Yosua, jangan takut. Karena aku yang berperang untuk kamu, bukan kamu yang berperang. Hanya Tuhan mengatakan, kuatkanlah hatimu. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, banyak tantangan. Tantangan di dalam
bangsa Israel, umat Tuhan dia pimpin, tantangan untuk menghadapi orang Kanaan yang sangat kuat. Orang Kanaan yang sangat terlatih. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Karena ketika ketakutan itu membuat kita untuk tidak mau berjalan. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada Joshua, tetap berani menghadapi setiap tantangan atau kesulitan di dalam sebagai seorang pemimpin yang membawa umat Tuhan ke tanah Kanaan di mana Tuhan telah berjanji. Baiklah, terima kasih. Saya teringat ada satu ayat di dalam Alkitab mengatakan seperti ini. Di dalam Keluaran 14 ayat 14 tertulis, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bagaimana juga yang telah pun dialami oleh Yosua. Tuhan mengatakan, jadilah kuat dan berani. Maksudnya di sini, Tuhan mau kita kuat. Karena tidak perlu kita takut, ada Dia yang berperang untuk kita. Terima kasih Saudara Suarez untuk penjelasan yang baik. Kita lanjutkan lagi di hari Kamis. Nah, Pak Pendeta, dengan judul hari Kamis ini makmur dan sukses. Mengait rapat dengan judul sekolah sahabat kita untuk satu pekan ini, resep untuk sukses. Makmur dan sukses. Sebenarnya, apa sebenarnya yang pelajaran ini mau tekankan kepada kita untuk menjadi makmur dan sukses sebenarnya? Iya, terima kasih Fed, makmur dan sukses. Kalau kita baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ya, makmur dalam bahasa Ibrani itu salak, ya kan? Dalam bahasa Ibraninya. Itu menyiratkan pencapaian yang memuaskan dari apa yang telah direncanakan atau keadaan yang menguntungkan. Lalu ada istilah sakal, itu artinya menjadi bijaksana, dapat diterjemahkan sebagai makmur atau sukses. Namun kata ini juga dapat berarti menjadi bijaksana atau bertindak dengan hati-hati. Jadi ketika kita ingin mencapai kesuksesan, ketika kita ingin mencapai kemakmuran, dari konteks ini maka kita ditekankan, diingatkan bahwa satu hal yang harus kamu ingat adalah kamu harus bertindak bijak dengan takut akan Tuhan dan menaati firman-Nya. Itu yang harus kita ingat. Jadi kalau saya mau makmur, kalau saya mau jadi sukses, saya harus bertindak bijaksana dan saya harus menaati firman-Nya dengan baik. Jadi kembali kita kepada yang sudah diterangkan Saudara Suarez tadi ya, bagus banget sudah diterangkan kepada kita bagaimana bangsa Israel itu diharapkan Tuhan mereka bertindak bijaksana dalam kehidupan mereka supaya mereka itu sukses dan makmur. Kalau tidak bertindak bijaksana, mereka maka tidak akan sukses dan makmur. Perhatikan, bangsa Israel ini datang dari Mesir menuju tanah Kanaan. Pada saat mereka mau sampai tanah Kanaan itu, maka mereka melihat kota-kota yang bertembok. Bagaimanalah caranya menaklukkan kota yang bertembok ini? Sementara orang Israel ini, peralatan sederhana perang pun tidak mereka miliki. Kemampuan untuk berperang tidak mereka miliki. Bahkan negara yang pernah memperbudak mereka tidak berani macam-macam terhadap tanah Kanaan ini. Bahkan mereka berpikir berulang kali untuk merebut tanah Kanaan ini. Sekarang budak yang diperbudak oleh negara itu yang tidak berani menyerang tanah Kanaan ini, sekarang mau mengambil alih tanah ini. Coba bayangkan itu. Bagaimana caranya? Satu hal yang harus diingat mereka adalah mereka harus bertindak bijaksana dan takut akan firman Tuhan. Jadi cara untuk menaklukkan kota itu dengan bijaksana dan takut akan Tuhan bukanlah dengan kekuatan dan keberanian. Tetapi dengan apa? Mereka bisa menaklukkan kekuatan itu hanya dengan setia kepada Taurat dan petunjuk khusus dari Tuhan yang mendasari perjanjian Israel dengan Tuhan itu sendiri. Jadi hanya itu. Kadang-kadang kita mencoba untuk mencapai makmur, untuk mencapai sukses tujuan kita menggunakan kekuatan kita menggunakan intelektual kita. Ternyata jauh
dari keinginan Tuhan untuk menggunakan intelektual dan kekuatan kita mencapai kemakmuran dan kesuksesan. Dia hanya katakan, saya adalah pemimpinmu. Kalau kamu percaya saya adalah pemimpinmu, maka kamu harus percaya kalau kamu bergantung sama saya, maka kamu akan bisa menaklukkan kota sebesar apapun bisa kamu taklukkan. Makanya tidak heran kita di dalam pelajaran hari Kamis ini, maka satu poin yang harus kita ingat ketika kita ingin mencapai kemakmuran dan mencapai kesuksesan adalah bertindak bijaksana dengan takut akan Tuhan. Jadi kesuksesan tidak selalu diartikan untuk mendapatkan materi, kadang mendapatkan apa gelar-gelar yang kita miliki. Tetapi ketika berbicara kesuksesan di sini adalah kesuksesan yang paling utama adalah persekutuan dengan Tuhan, pencapaian akhir, mencapai garis finish agar tuh garis akhir bersama dengan Tuhan. Jadi kesuksesan harus dilihat sebagai keadaan yang selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip rohani yang menjadi dasar dari dunia ciptaan Tuhan dan yang dinyatakan dalam hukumnya. Itu yang menjadi kesuksesan. Jadi bukan kesuksesan yang ada di dalam pemikiran kita. Jadi untuk menjadi makmur dan sukses itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka harus kita perhatikan lagi, apabila kita mendalami lagi pelajaran ini, maka kita akan mencapai satu pemahaman yang sangat baik, yaitu ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita bersama dengan Allah kita taat bersama dengan Tuhan, maka otomatis kita akan taat kepada Tuhan. Semakin dekat kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin taat kepada Tuhan. Apabila kita taat kepada Tuhan, taat kepada hukum-hukumnya. Kalau kita udah taat kepada hukum-hukum, maka hukum-hukum itulah yang akan mengatur kehidupan kita. Tidak ada di dalam kehidupan ini, maka ketika saya mau hidup bersama dengan Tuhan, maka saya terbebas dari penurutan akan hukum-hukumnya. Itu adalah hal yang salah. Jadi yang benar adalah apabila saya hidup di dalam kasih Tuhan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka saya akan hidup di dalam ketaatan pada hukum-hukumnya. Maka apabila konsep itu sudah menyelekat dalam pemikiran saya bisa dipastikan hidup makmur dan sukses. Sebagaimana janji Tuhan tadi, apabila kita setia kepadanya, seperti yang awal tadi, seolah-olah udah diberikan kepada kita tanah itu. Padahal belum ada di tanah itu. Tapi kalau kita memiliki iman, anggaplah pada hari itu sudah menjadi bagian kita. Itulah iman kepada Tuhan. Jadi kalau kita yakin dan percaya apa yang dijanjikan Tuhan itu, maka hari ini ketika kita belajar firman Tuhan itu, maka kemakmuran, makmur dan sukses di dalam Tuhan itu udah menjadi bagian kita. Baiklah, terima kasih. Kasih karunia Tuhan yang kita sambut melalui iman, melalui perbuatan kita juga. Maka kita dapat mencapai resep, yaitu kemakmuran dan kesuksesan dalam hidup kita. Terima kasih Pak Pendeta. Sebuah pandangan ataupun sebuah ulasan pelajaran sekolah sahabat yang saya rasa sudah begitu jelas, bahkan melebihi lagi dari pelajaran sekolah sahabat kita, bagaimana kita harus terus setia kepada Tuhan, menaruh akan kasih terhadap hukum-hukum Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang kita sambut melalui iman dan perbuatan kita, itu akan memberikan sebuah hasil yang begitu akan menjamin masa depan kita dengan cerah. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung dari pelajaran sekolah sahabat kita. Tidak terasa, kita telah pun menghabisi pelajaran sekolah sahabat kita untuk 1 pekan ini. Dan pada waktu ini, sebelum kita menutup pelajaran sekolah sahabat kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Tawares. Dipersilakan. Terima kasih. Jadi judul pelajaran kita yaitu resep untuk sukses. Jadi resep ya untuk sukses tadi sudah disampaikan kepada kita di dalam hari ke hari dari Saudara Suarez juga sudah menyampaikan kepada kita untuk bisa mencapai tujuan kita jangan gunakan kekuatan kita, jangan
gunakan intelektual kita, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, kita ikutin. Lalu kita harus mengerti, memahami bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita. Tuhan itu sangat mencintai orang Israel. Jadi jangan pernah ragukan kasih Allah itu kepada umat Israel dan apalagi dan juga kepada kita. Jangan pernah ragukan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu begitu besar kepada kita. Bahkan dikatakan bahwa karena Tuhan itu begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kasihnya itu begitu besar. Lalu ketika kita mempelajari semua perjalanan dari umat-umatnya yang dikasihi itu, maka kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita akan mendapatkan bagaimana umatnya itu berdoa kepada Tuhan. Lalu kita mendapatkan bagaimana janji itu benar-benar mereka terima di dalam kehidupan mereka. Lalu kita akan mendapatkan ajaran dan amaran yang begitu baik yang akan mengarahkan kita di dalam kehidupan kita ini. Dan kita juga akan mendapatkan iman yang benar dalam kehidupan kita ini. Jadi hal-hal yang seperti itu akan menolong kita untuk lebih baik dalam kehidupan kita ini dan lebih sukses. Karena Tuhan itu selalu mengasihi kita dan janji-janjinya itu pasti, dan Tuhan akan membuka banyak jalan dalam kehidupan kita ini. Itulah pelajaran kita pada saat ini. Tuhan memberkati. Amin. Baiklah, kita akan dipimpin doa tutup oleh Pendeta Kawaris. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih karena Tuhan begitu baik. Pada Sabat ini kami telah belajar firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami pelajari ini kami pahami dengan baik. Kami mohon kepadamu, berkati juga pemirsa dimanapun mereka berada yang ikut di dalam kebaktian ini, baik itu lewat Zoom maupun lewat YouTube. Biarlah Tuhan yang sesungguhnya yang akan menjamah pemikiran mereka, memberikan pengertian yang dalam kepada mereka sehingga mereka bisa memahami firman ini dengan baik. Kami Suarez, Faith dan hamba-Mu hanya manusia yang terbatas di dalam pengetahuan, tidak mampu untuk menerangkan lebih dalam sehingga setiap pendengar atau setiap orang yang mendengarkan langsung firman Tuhan ini bisa memahami dengan baik. Tuhanlah yang sesungguhnya yang memberikan pengertian yang dalam kepada umat-umat-Mu ini. Dengan Roh Kudus-Mu menjamah hati mereka sehingga mereka memahami, mendapatkan pengertian yang lebih dalam dari firman Tuhan yang telah kami sampaikan pada saat ini. Bapa yang di sorga, berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan kekuatan iman kepada mereka. Dan biarlah firman yang telah dipelajari ini menjadi bahan bakar iman mereka. Kekuatan iman mereka yang baru. Sehingga mereka tetap setia kepadamu. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan mendengarkan doa kami. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami sampaikan seluruhnya permohonan kami ini kepadamu. Melalui nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung daripada video rekaman Sekolah Sabat ini. Dimanapun saudara berada, pastinya berkat Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita semua. Sampai bertemu di rekaman ataupun video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.